Studi Pendidikan Kedisiplinan dan Kewarganegaraan. Baik, di sini kita telah bersama narasumber, yang mana narasumber ini sangat berperan penting di dalam politik. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Terus saya persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Dion, Kepala Desa Nangarade. Pada sore hari ini saya akan diwawancarai oleh seorang mahasiswa yang tentu ingin menggali informasi yang berkaitan dengan partisipasi politik di desa kami. Baik, terima kasih Pak atas itunya memperkenalkan dirinya. Di sini saya mempunyai pertanyaan. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan partisipasi politik? Dan bagaimana partisipasi politik yang terjadi di masyarakat Desa Nangarade ini? Baik, menurut pandangan saya secara pribadi, partisipasi politik itu adalah kegiatan keikutsertaan masyarakat di dalam penyelenggaraan politik di desa. Kalau berkaitan di desa, tentu kami dan pemerintah desa sangat mendorong masyarakat desa untuk ikut serta di dalam pelaksanaan politik, baik di pencoblosan, perhitungan suara, dan segala macam yang berkaitan dengan politik, baik di tingkat desa, tingkat DPRD, DPRD provinsi, ataupun presiden dan wakil presiden. Tentu kami dari pemerintah desa sangat mendorong, memberikan arahan dan pemahaman pada masyarakat sehingga mereka bisa memahami apa arti dari politik dan bisa berpartisipasi dalam pelajaran kegiatan pelaksanaan politik di desa sehingga bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan pertama. Tentu di pertanyaan kedua ini tidak jauh dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, apa pentingnya partisipasi politik dalam membangun dan pengembangan desa Nangarade? Apakah ada hambatan? Partisipasi politik itu sangat penting karena tanpa adanya politik, tentu pengambilan kebijakan itu tidak bisa dilaksanakan. Pertama, seperti kita ketahui, segala keputusan-keputusan yang dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sampai pemerintah desa tentu berkaitan dengan politik. Kenapa berkaitan dengan politik? Karena pengambilan kebijakan itu diambil dari politik. Seseorang bisa terpilih jadi pemimpin desa, bupati dan gubernur ataupun presiden, semuanya karena politik. Tentu politik ini sangat penting dalam kegiatan pembangunan. Kenapa sangat penting? Tanpa ada proses politik, itu tidak akan pernah ada pergantian kepemimpinan di desa. Tentu dengan terjadinya proses politik tersebut, ada kebijakan-kebijakan yang memang mendukung program pembangunan seperti kebijakan-kebijakan seorang kepala desa, yang mana dalam kebijakan itu tentu menyentuh kepentingan umum, kepentingan masyarakat banyak yang ada di desa. Pertama di bidang pembangunan, misalnya kita ingin membangun sesuatu itu tentu sesuai dengan visi dan misi kepala desa. Visi dan misi itu tentu terkait dengan politik. Karena ketika seorang kepala desa mencalonkan diri, pasti menyampaikan visi dan misi yang berkaitan dengan langkah dan tujuan pembangunan ke depan apa yang akan dilaksanakan. Demikian penjelasan dari kami untuk pertanyaan kedua. Oke, baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan yang kedua. Kita lanjut saja di pertanyaan yang ketiga. Baik. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Di sini kita akan melanjutkan di pertanyaan yang ketiga. Yang mana pertanyaan yang ketiga ini, bagaimana peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi politik di Desa Nangarade ini? Peran pemerintah desa tentu sangat penting dan sangat diperlukan untuk kemajuan sebuah desa di berbagai bidang, terutama di dalam bidang politik. Kami dan pemerintah desa sangat mendukung dan mendorong proses politik desa itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Salah satu contoh adalah seperti pemilu yang akan dilaksanakan pada 2024. Ada beberapa perangkat desa yang terlibat di dalam pelaksanaan pemilu, yaitu jadi sekretariat dan PPS. Itu adalah salah satu cara kami untuk mendorong supaya bisa terselenggaranya politik desa itu berjalan dengan lancar.
karena bantuan dari perangkat desa. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat di seluruh desa untuk ikut serta, dan kami selalu memberi pemahaman dan kami selalu memberi masukan kepada mereka bahwa suara satu orang itu sangat berarti dalam menentukan pemimpin ke depan, karena apapun yang terjadi adalah karena kehendak kita, karena suara yang terbanyak itulah yang akan dipimpin, dan itulah pengambil kebijakan yang berpengaruh pada pembangunan ke depan ketika seorang itu terpilih, karena partisipasi masyarakat dalam pemilihan pengambil suara di pemilu. Oke, baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, di sini kita akan melanjutkan di pertanyaan yang keempat. Yang bagaimana upaya atau partisipasi masyarakat terhadap politik menjelang kepemiluan di tahun 2024 ini? Sejauh ini kalau kami perhatikan, masyarakat itu cukup mengerti dan antusias. Seperti kemarin kami ada pendataan juga di setiap dusun dan RT, memang semuanya didata dan mereka sangat antusias di dalam partisipasi politik itu. Mereka sangat bersyukur bahwa pendataan kami semuanya terdata. Jadi mereka siap jika memang nanti pada pemilu 2024 nanti semuanya kemungkinan besar akan menyampaikan aspirasi suaranya, akan menyoblos pada pemilu 2024 mendatang. Dan saya lihat perkembangan sekarang jauh lebih baik daripada dulu. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu sudah mulai memperhatikan, sudah mulai ada kemajuan, dan sudah mulai memahami apa artinya politik, apa artinya partisipasi politik di dalam pengambilan kebijakan. Tentu masyarakat itu sangat penting, karena tanpa ada suara dari masyarakat, tentu tidak akan pernah ada terpilih seorang pemimpin. Demikian. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk pertanyaan yang keempat. Nah, di sini untuk pertanyaan yang kelima, apa pesan dan kesan Bapak bagi kami khususnya pemuda ini di dalam berpolitik maupun di dalam partisipasi politik? Baik, ini saya secara pribadi mendorong kaum muda untuk lebih giat belajar, lebih giat berusaha, dan tentu segala sesuatu itu butuh proses, terutama di politik, karena setiap generasi itu punya masalah masing-masing. Tentu kami yang tua tidak selamanya bisa menjadi pemimpin di desa. Tentu kami berharap kepada kaum muda supaya mempersiapkan diri ke depan. Apapun tantangan dan hambatan yang kita lalui sekarang di masa berjuang, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, selalu siap banting tulang demi kesuksesan diri sendiri dan demi kepentingan keluarga dan masyarakat. Semua itu tentu tidak diperoleh dengan mudah, tanpa kerja keras, tanpa semangat dan tanpa kesungguhan. Oleh karena itu, khususnya pemuda-pemuda yang ada di Desa Nangarade untuk lebih semangat dalam menimba ilmu, lebih fokus dalam belajar, dan lebih kepada hal-hal yang bersifat positif itu yang perlu ditingkatkan ke depan. Demikian penjelasan dari kami. Ya. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya dari hasil wawancara tadi. Terakhir sudah wawancara kita. Terima kasih atas waktunya yang telah meluangkan waktunya, dan terima kasih banyak untuk jawabannya. Selamat sore. Selamat sore.